Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Khairani dengan nomor NIM 2111021014 dari kelas 3B Prodi 4 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai operasional kredit. Untuk itu, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan kredit. Tujuan kredit sendiri itu ada 3. Yang pertama, untuk mencari keuntungan. Kredit menjadi sumber pendapatan utama bagi lembaga keuangan seperti bank. Melalui bunga dan biaya lainnya, bank dapat menghasilkan keuntungan dari layanan pemberian kredit. Yang kedua, untuk membantu usaha nasabah, yang mana kredit dapat memberikan dukungan finansial kepada individu atau bisnis untuk memulai, mengembangkan, atau mengelola usahanya, sehingga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong aktivitas bisnis. Tujuan yang ketiga, untuk membantu pemerintah. Yang pertama, dalam hal penerimaan pajak. Pajak yang diterima dari kegiatan kredit dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah dan dapat membantu dalam pembiayaan berbagai proyek atau program pemerintah. Yang kedua, dalam hal membuka kesempatan kerja. Melalui kredit, usaha kecil dan menengah dapat tumbuh dan dapat menciptakan peluang pekerjaan baru serta mengurangi tingkat pengangguran di masyarakat. Yang ketiga, dalam hal meningkatkan jumlah barang dan jasa, yang mana dengan memberikan kredit untuk para pelaku usaha dapat mendukung produksi dan distribusi barang dan jasa. Lalu yang keempat, dalam menghemat devisa, di mana dengan memberikan kredit untuk kegiatan produksi di dalam negeri, pemerintah dapat mengurangi ketergantungan pada impor barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi kebutuhan untuk menggunakan devisa negara dalam membayar impor. Lalu yang terakhir, dalam hal meningkatkan devisa negara, yang mana kredit yang diberikan kepada bisnis dapat meningkatkan volume produksi dan ekspor. Jika barang atau jasa yang dihasilkan di dalam negeri dapat bersaing di pasar global, maka ekspansi ekspor ini dapat meningkatkan penerimaan devisa negara. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi kredit. Fungsi kredit sendiri yang pertama untuk meningkatkan daya guna uang, yang mana kredit memungkinkan masyarakat untuk menggunakan uang lebih dari yang mereka miliki secara langsung. Masyarakat bisa langsung memenuhi kebutuhan dan tujuannya tanpa harus menunggu hingga mereka memiliki jumlah uang yang cukup. Fungsi yang kedua, untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, di mana kredit dapat meningkatkan peredaran uang dalam ekonomi dengan memberikan likuiditas tambahan, di mana transaksi kredit menciptakan arus uang yang terus berputar, mendukung pertumbuhan ekonomi serta kegiatan bisnis. Fungsi yang ketiga, untuk meningkatkan daya guna barang, di mana dengan memfasilitasi pembelian barang dan jasa, kredit dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai produk, sehingga memungkinkan konsumen untuk memanfaatkan barang dan layanan lebih awal tanpa harus menunggu memiliki uang tunai penuh. Yang keempat, meningkatkan peredaran uang sebagai alat stabilitas ekonomi, yang mana kredit dapat digunakan sebagai alat kebijakan moneter untuk mengatur peredaran uang dan suku bunga. Lalu yang kelima, untuk meningkatkan kegairahan berusaha, di mana kredit memberikan modal kerja dan dana investasi kepada perusahaan, mendorong inovasi, ekspansi usaha, dan penciptaan lapangan kerja baru, di mana dapat meningkatkan semangat berusaha dan kontribusi sektor swasta terhadap pertumbuhan ekonomi. Fungsi yang keenam, untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. Fungsi ini dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dengan memberikan akses kepada kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit mendapatkan pembiayaan. Hal ini dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas dan mendukung redistribusi pendapatan. Fungsi yang terakhir, untuk meningkatkan hubungan internasional, di mana kredit luar negeri dapat meningkatkan hubungan ekonomi antar negara.
dan memberikan kredit kepada negara lain atau menerima kredit dari negara lain dapat memperkuat kerjasama internasional dan membangun hubungan diplomatik yang positif. Selanjutnya, kita masuk kepada pembahasan unsur-unsur kredit. Yang pertama itu ada kepercayaan. Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang akan diberikan tersebut benar-benar akan diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit. Untuk itu, sebelumnya harus dilakukan penelitian lebih dulu secara mendalam tentang kondisi nasabah untuk menilai kesanggupan dan etikat baik nasabah terhadap bank. Unsur yang kedua itu kesepakatan. Di samping unsur kepercayaan di dalam kredit, juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian, di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Unsur yang ketiga itu jangka waktu. Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencangkup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Unsur yang keempat yaitu risiko. Risiko mengacu pada kemungkinan terjadinya kerugian atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman. Kreditur mempertimbangkan risiko ini sebelum memberikan pinjaman dan mungkin meminta jaminan atau menetapkan tingkat bunga yang sesuai dengan risiko yang diambil. Unsur yang terakhir yaitu imbal jasa. Imbal jasa adalah biaya tambahan yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur sebagai imbalan atas penggunaan uang pinjaman. Imbal jasa ini dikenal sebagai bunga, dan jumlahnya dapat bervariasi tergantung pada tingkat suku bunga dan jenis kredit. Lalu masuk kepada jenis-jenis kredit. Jenis-jenis kredit sendiri, yang pertama dapat dilihat dari segi kegunaannya, yaitu ada kredit investasi dan kredit modal kerja. Kredit investasi adalah kredit yang diberikan untuk mendukung kegiatan investasi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi atau memperluas usaha. Sedangkan kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan ke suatu usaha atau bisnis untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan mendukung kebutuhan operasional sehari-hari suatu bisnis. Jenis kredit yang selanjutnya dilihat dari segi tujuan, yaitu ada kredit produktif dan kredit konsumtif. Kredit produktif sendiri yaitu kredit yang bertujuan untuk mendukung kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Sedangkan kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Jenis kredit yang ketiga itu dilihat dari segi jangka waktu. Ada kredit jangka pendek, ada kredit jangka menengah, dan ada kredit jangka panjang. Untuk kredit jangka pendek, merupakan kredit yang diberikan dengan waktu pengembalian yang relatif singkat, umumnya kurang dari 1 tahun. Yang kedua, kredit jangka menengah, yaitu kredit yang berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Dan untuk kredit jangka panjang, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu pengembalian lebih dari 3 tahun. Jenis kredit yang keempat dilihat dari segi jaminan. Ada kredit dengan jaminan dan ada kredit tanpa jaminan. Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Sedangkan kredit tanpa jaminan adalah kredit yang diberikan tanpa adanya jaminan dari calon debitur. Jenis kredit yang kelima dilihat dari segi sektor usaha. Yang pertama ada kredit pertanian. Kredit pertanian digunakan oleh debitur untuk kegiatan pertanian, seperti mengembangkan usaha pertaniannya. Yang kedua ada kredit peternakan. Kredit ini digunakan untuk membiayai hal-hal yang berkaitan dengan peternakan. Yang ketiga ada kredit industri, yang mana kredit ini digunakan untuk mengembangkan usaha di bidang industri maupun membiayai hal-hal yang berkaitan dengan industri. Jenis yang keempat ada kredit pertambangan. Kredit ini diberikan kepada perusahaan atau individu yang bergerak di sektor pertambangan. Yang keempat, ada kredit pendidikan. Kredit pendidikan adalah kredit yang digunakan untuk biaya pendidikan, seperti pembangunan sarana pendidikan dan pengembangan mutu siswa. Lalu yang keenam ada kredit profesi, yang mana kredit ini biasanya dikeluarkan untuk profesi tertentu seperti dosen, pengacara, atau hakim. Yang terakhir ada kredit perumahan. Kredit ini diberikan untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
Pembahasan selanjutnya masuk kepada prinsip-prinsip pemberian kredit. Prinsip-prinsip pemberian kredit sendiri itu dibagi atas dua. Yang pertama ada analisis 5C dan yang kedua ada analisis 7P. Di analisis 5C sendiri itu ada karakter, capacity atau capability, capital, condition, dan collateral. Karakter sendiri atau kepribadian yaitu sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. Yang kedua, capacity atau capability, yang mana analisis ini untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam mengembalikan atau melunasi kredit. Yang ketiga, ada kapital atau modal. Pada prinsip ini, bank akan melihat kecukupan modal yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan usahanya. Biasanya, bank tidak membiayai 100% suatu usaha, sehingga calon debitur harus menyediakan dana dari sumber lain atau dari modal sendiri. Yang keempat ada condition, yang mana merupakan kondisi ekonomi pihak pengaju kredit. Kondisi ekonomi ini dapat menjadi acuan apakah seseorang mampu membayar kredit yang diberikan pihak bank. Kondisi ekonomi atau usaha yang kurang stabil akan menjadi pertimbangan untuk memberikan persetujuan kredit. Yang terakhir yaitu kolateral, merupakan jaminan yang akan diserahkan pada pihak bank. Jaminan berperan sebagai perlindungan bagi kreditur jika peminjam tidak dapat membayar pinjaman. Analisis yang kedua yaitu analisis 7P. Yang pertama itu ada personality, yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kredit, di mana melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilakunya sehari-hari. Analisis yang kedua itu party. Party sendiri adalah mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Yang ketiga ada purpose, yang mana untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Yang keempat ada prospek, di mana untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak. Yang kelima ada payment. Payment bertujuan mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip payment dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Dengan begitu, pihak bank atau lembaga keuangan dapat menilai apakah nasabah tersebut memang dapat membayar kreditnya atau tidak. Yang keenam ada protection. Di sini memberikan perlindungan untuk menjaga kredit yang sudah diberikan. Perlindungan ini dapat berupa jaminan. Yang terakhir ada profitability, yaitu keuntungan atau profit juga menjadi tolak ukur dalam memberikan dana kredit untuk nasabah pelaku usaha. Keuntungan dari suatu usaha yang tinggi kemungkinan besar akan mempermudah dalam pemberian kredit. Selanjutnya ada aspek-aspek penilaian kredit. Yang pertama itu ada aspek hukum. Aspek ini memiliki tujuan mengetahui legalitas badan usaha. Yang kedua ada aspek pemasaran. Dalam aspek ini, yang dinilai adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang, prospeknya bagaimana. Yang ketiga ada aspek keuangan, yang mana hal ini fokus pada kondisi keuangan peminjam. Yang keempat ada aspek teknisi atau operasi, di mana aspek ini membahas tentang masalah yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas mesin yang digunakan. Yang kelima ada aspek manajemen, yang mana menilai kualitas manajemen dalam mengelola bisnis. Yang keenam ada aspek sosial ekonomi. Di sini menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum, seperti mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang ketujuh ada aspek AMDAL, menyangkut analisis terhadap lingkungan baik darat, air, atau udara jika proyek atau usaha tersebut dijalankan. Apakah tidak mencemari lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya masuk kepada prosedur pemberian kredit. Yang pertama itu permohonan calon debitur. Di sini yaitu melengkapi persyaratan yang dibutuhkan untuk pengajuan kredit. Selanjutnya, penelitian berkas-berkas pinjaman. Selanjutnya, melakukan wawancara pertama.
Tahap ini merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap sesuai yang Bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Setelah itu melakukan on the spot, yang mana peninjauan ke lokasi yang menjadi objek kredit. Kemudian hasil on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara pertama. Selanjutnya melakukan wawancara kedua. Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. Lalu, keputusan kredit. Keputusan kredit sendiri itu menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Selanjutnya, yaitu penandatanganan akad kredit. Setelah penandatanganan, yaitu realisasi kredit. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Setelah itu, melakukan penyaluran dana. Selanjutnya ada penyebab kredit macet. Penyebab kredit macet sendiri itu ada dari pihak bank dan ada juga dari pihak nasabah. Dari pihak bank, contohnya seperti lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan. Dan dari pihak nasabah, itu ada unsur kesengajaan dan unsur ketidaksengajaan. Di unsur kesengajaan, seperti misalnya nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya. Sedangkan unsur ketidaksengajaan seperti terjadinya bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian nasabah atau kegagalan usaha nasabah. Selanjutnya, penyelesaian kredit macet. Penyelesaian kredit macet sendiri ada 4. Yang pertama ada reschedule. Reschedule sendiri adalah proses memperpanjang jangka waktu pembayaran. Yang kedua ada reconditioning. Reconditioning sendiri adalah tindakan untuk mengubah ketentuan pinjaman seperti suku bunga atau jadwal pembayaran. Yang ketiga ada restructuring, melibatkan perubahan lebih menyeluruh terhadap kondisi pinjaman. Hal ini mencakup modifikasi signifikan pada tingkat suku bunga, jumlah pokok, dan jadwal pembayaran. Tujuannya adalah untuk memberikan solusi yang lebih baik bagi peminjam yang mengalami kesulitan keuangan. Yang terakhir, yaitu penyitaan jaminan. Penyitaan jaminan sendiri merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran dan kreditur mengambil alih kepemilikan atas barang yang dijadikan jaminan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.